Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seringkali barang yang lama dibiarkan dan tidak dipakai itu akan menjadi rusak. Seperti sepatu yang bagus, tapi kita biarkan lama di rak. Lama-lama itu akan mengeras dan menjadi pecah. Begitu juga dengan kondisi hati kita. Kalau kita biarkan hati kita dibiarkan kosong, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Saudara, ada satu kenyataan yang seringkali kita abaikan dalam hidup ini. Kekosongan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang netral adanya. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan sesuatu yang benar, maka ada sesuatu yang salah akan mengambil alih tempat tersebut. Dalam hidup kita, kalau kita tidak mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran, maka tanpa sadar kecemasan itu akan menguasai. Kalau kita tidak mengisi hati kita dengan kasih, maka kegelisahan itu akan segera tumbuh. Saudara, inilah kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 12, 43 ayat 45. Mengosongkan diri dari dosa itu penting, tetapi mengisi diri dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Mari kita membacanya bersama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penting bagi kita bukan hanya untuk membersihkan dan memurnikan hati kita. Tapi kita tidak boleh terus berdiam dan mengundang supaya Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Karena kita sedang membangun satu rumah, satu ruang dalam hati kita untuk tidak ditempati oleh kuasa daripada si jahat. Sudah, Tuhan Yesus memakai satu ilustrasi bagaimana roh yang jahat itu pergi ketika memang ada satu perubahan, tapi bisa kembali ketika ada kekosongan. Saudara, masalahnya bukan pada ketika roh yang jahat itu sudah keluar, tetapi apa yang terjadi setelah itu. Yesus berkata, roh jahat itu bisa kembali dan menemukan hati itu kosong, sekalipun itu tersapu, rapi, dan bersih. Saudara, ini bukan sebuah pujian, ini adalah peringatan. Karena hati yang terlihat baik, tapi tanpa kehadiran roh Allah, itu menjadi satu hati atau tempat yang paling rentan. Saudara, perubahan yang sejati bukan hanya berhenti melakukan yang buruk, tapi bagaimana memulai melakukan yang baik satu persatu. Saudara, kekosongan rohani adalah satu undangan bagi kehancuran. Maka digambarkan ketika roh jahat itu kembali ke tempat yang sama. Ia tidak datang sendiri, tapi seakan-akan dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Saudara, pesannya penting dan mendalam bagi kita. Dosa yang kita biarkan kembali menguasai kita akan selalu mencengkeram kita lebih kuat. Itulah sebabnya kita melihat orang yang sudah berhenti dari kebiasaan buruk tetapi kembali jatuh, dia jatuh lebih dalam. Orang yang pernah mengampuni tetapi menyimpan kembali luka, itu menjadi lebih pahit rasanya bagi dia. Orang yang mungkin menjauh dari Tuhan sebentar saja, tapi lama-kelamaan dan menjadi sering akan membiarkan hati itu menjadi kosong dan keras. Saudara, ruangan dalam hati kita tidak boleh dibiarkan kosong. Harus ada seseorang atau sesuatu yang berdiam di sana. Dan kalau bukan Tuhan, pasti ada yang lain. Saudara, maukah kita mengeluarkannya? Tapi mungkin pertanyaannya bukan itu. Apa yang sebenarnya kita sedang isi dalam hati kita? Saudara, ini bicara gambaran kehidupan kekristenan yang kosong hatinya. Banyak orang Kristen berhenti dari dosa, tetapi tidak segera membangun kebiasaan rohani. Banyak orang meninggalkan masa lalu mereka, tetapi tidak menanamkan satu nilai yang baru, tidak mengisi dirinya.
Saudara, hidup yang berubah bukan hanya menjauhi dosa, tapi mendekat kepada Tuhan setiap hari. Apa yang mengisi hati kita hari-hari ini? Firman Tuhan atau kekhawatiran? Doa-doa kita kepada Tuhan atau kegelisahan dan kemarahan kita? Penyembahan kita dan rasa syukur kita atau keluhan-keluhan kepada Tuhan? Saudara, inilah yang akan menentukan arah hidup kita. Mari kita mengisi hati kita dan jangan membiarkan kosong. Kita mulai membangun kebiasaan rohani kecil setiap hari. Mungkin tidak harus besar, tapi konsisten. Misalnya, saudara, apakah saudara membaca firman Tuhan sebelum berangkat kerja? Singkat saja mungkin, 5-10 menit. Kita berdoa, ada satu ayat yang kita hafalkan, yang kita syukuri setiap pagi. Saudara, itu menggambarkan konsistensi yang kecil itu akan jauh lebih berdampak daripada emosi besar yang sesaat. Mari kita belajar menggantikan kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang baik. Kalau kita mungkin adalah orang yang cepat untuk marah, mari kita melatih kesabaran kita. Kalau kita adalah orang yang gampang bergosip, mari kita isi dengan kata-kata yang memberkati. Saudara, mengosongkan itu bukan solusi, mengganti itu adalah solusinya. Dan disitulah kita membiarkan Tuhan mengisi ruang yang paling dalam hidup kita. Setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita berjalan sesuai dengan karakter kita, mengatur jadwal kita. Saya percaya kalau Tuhan yang mengisi hati saudara, tidak ada yang lain yang bisa akan mengisinya. Mari kita belajar untuk membangun kembali hidup kita. Karena kalau Tuhan Yesus mengisi hati dan ruang dalam hidupmu, tidak ada ruang lain bagi kegelapan untuk menguasainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerjakan bagian kami secara konsisten setiap hari. Oh, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Maka artinya kami perlu membangun sebuah kebiasaan yang baik. Satu kompas rohani yang terus diarahkan kepada Tuhan. Sehingga kami tidak membiarkan kuasa dunia atau pikiran lain untuk masuk dalam hati kami dan menempatinya kembali. Kami mau hidup kami berguna, hidup kami menjadi berkat, hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.